Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, kalian sudah berdoa hari ini? Apa yang kalian doakan? Tuhan, berkatilah saya sepanjang hari ini. Itu bagus. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Kalau kalian mendoakan orang lain, termasuk orang-orang yang mungkin melukai hati kalian, yang mungkin mengecewakan kalian. Sama seperti yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Pada suatu hari, Abram dikunjungi oleh beberapa orang. Ternyata bukan orang biasa yang mengunjungi Abram, melainkan Allah sendiri, malaikatnya yang datang mengunjungi Abram. Dan ketika Abram telah menerima tamu-tamu ini, memberi mereka makan, menyuruh mereka istirahat di tendanya, mereka mau pergi, Abram mengantar mereka. Kemudian Tuhan memiliki satu pemikiran, saya tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang akan saya lakukan kepada Abram. Dan Allah memberitahukan kepada Abram bahwa Sodom dan Gomora, orang-orang yang hidup di sana, perbuatannya sangat jahat di mata Tuhan. Dan hati Tuhan begitu sakit melihat perbuatan-perbuatan jahat mereka. Sehingga Tuhan ingin menghukum mereka. Tuhan akan menunggangbalikan, menghancurkan, mengirimkan api memusnahkan mereka. Wah, waktu Abram dengar itu, setelah Abram berpisah dari orang-orang ini akan melanjutkan perjalanan ke Sodom dan Gomora, Abram ingat di Sodom ada keponakannya, ada Lot, ada istri Lot, ada anak-anak dari Lot. Aduh, dia sedih. Dia bilang, aduh bagaimana ya, kasihan banget. Masa Lot akan mati bersama-sama dengan orang-orang Sodom? Akhirnya cepat-cepat Abram buat mezbah. Karena pada waktu itu, kalau orang akan berdoa kepada Allah, dia harus mendirikan mezbah. Tidak seperti kita sekarang, kapan saja kita bisa berdoa memanggil nama Tuhan Yesus. Abram berdoa, mendirikan mezbah dan berdoa kepada Allah. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan Allah, bolehkah saya mohon, maukah Engkau untuk membatalkan rencana memusnahkan Sodom dan Gomora? Kalau di sana ada 50 orang yang percaya kepadamu, yang takut akan Engkau, masakan orang-orang yang takut akan Engkau musnahkan dengan orang-orang yang tidak takut akan Engkau? Masakan orang-orang yang beribadah kepadamu akan Kau musnahkan dengan mereka yang tidak mencari Engkau? Tuhan jawab sama Abram. Tuhan tidak marah. Tuhan bilang, Abram, kalau ada 50 orang yang hidup benar, yang beribadah kepadaku, aku tidak akan jadi musnahkan kota Sodom dan Gomora. Tapi Abram tiba-tiba ingat, tahu-tahu gak sampai lagi 50. Jadi Abram berdoa lagi. Dia bilang, Tuhan jangan marah ya, kalau kurang 5 orang daripada 50. Jadi berapa? 45 ya. Mau kau musnahkankah? Kata Tuhan, enggak Abram. Kalau kurang 5, ya cuman 45 orang yang benar, saya enggak jadi musnahkan. Abram tawar lagi. Tuhan ampuni, saya mau nawar nih Tuhan. Kalau 40 orang, Tuhan jawab, saya tidak akan musnahkan. Abram doa lagi karena dia hitung-hitung. Tahu-tahu cuman Lot dan keluarganya. Jadi dia bilang, Tuhan, kalau cuman 30,
Terus sampai akhirnya tawar-menawar. Sampai Abram bilang, Tuhan ini yang paling terakhir. Kalau cuma 10 orang, Tuhan orang benar di kota itu. Masa Tuhan mau musnahkan ini 10 orang sama-sama dengan banyak orang yang tidak percaya kepadamu? Tuhan jawab, Abram, kalau sampai ada 10 orang yang benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang beribadah kepadaku, saya tidak akan musnahkan kota Sodom dan Gomora. Kemudian pergilah Tuhan tinggalkan Abram. Kalian tahu, ternyata di Sodom dan Gomora tidak sampai 10 orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Abram sudah berusaha, Abram sudah menaikkan doa. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berinisiatif. Walaupun Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, tapi Tuhan akan selamatkan Lot dan keluarganya. Karena Tuhan ingat kepada Abram, kepada doa yang dinaikkan oleh Abram. Nah, anak-anak, kalian lihat dari cerita ini, betapa pentingnya kita mendoakan orang lain. Ketika kita berdoa untuk orang lain, Allah mau menyelamatkan orang itu. Mungkin mama papa kalian dalam keadaan sulit, keluarga kalian, teman kalian, berdoalah untuk mereka. Ada yang sakit, doakanlah. Allah mau menolong orang itu karena doa-doa yang kalian naikkan. Anak-anak, tante rindu kalian semua menjadi anak-anak yang cinta berdoa, yang suka mendoakan orang tua, keluarga, pendeta kalian, teman-teman kalian, supaya orang lain boleh mengalami pertolongan Tuhan. Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan agar dapat mendoakan orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.